gue juga. Demi apa? Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Amin, semoga kita semua dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anyway, welcome to Orasi obrolan random anti basi. Kenalin, nama gue Tiara. gue Vira, dan kita bakalan nemenin kalian di episode orasi kali ini. Oke, kira-kira hal random apa nih yang bakal kita bahas? Jadi kita hari ini bakal ngebahas tentang horor. Wih, cocok banget dong yang lagi viral akhir-akhir ini ya, KKN Desa Penari. Oh iya, The Doll juga. Betul banget, di orasi kali ini kita juga bakal nyeritain banyak cerita horor yang kita terima di DM Instagram. Tapi lo pernah gak sih ngalamin kejadian horor gitu? Pernah lah, kayak hal-hal yang paling sering gue alamin tuh kayak misalnya kayak digangguin dipanggil atau di lewat bayangan gitu sih. Kalau lo pernah nggak? Jujur gue nggak pernah sih, untungnya nggak pernah ya. Gak kebayang kalau gue ngalamin kayak yang lo ngalamin. Nah iyalah, jangan sampai. Nah karena lo nggak ada pengalaman cerita horor, mending kita bacain aja yuk cerita horor dari teman-teman kita. Boleh tuh, gue dulu kali ya yang milih ceritanya. Nah ini kita dapat DM dari akun Instagram kita, tapi maaf kita nggak bisa nyebutin namanya. Jadi kita langsung aja ya guys baca ceritanya. Waktu itu gue sama Sekar lagi ngerjain tugas bareng di rumah gue kan, tepatnya di kamar yang gue kan. Posisinya kita lagi di samping kasur dan di atas kasur itu rapi, cuman ada buku kita doang. Nah pas Sekar mau ambil HP-nya dan dia taruh di kasur, tiba-tiba hilang. Kita cari dong, siapa tahu kan ketindihan atau keselipan gitu ya. Nah kita cari-cari gak nemu tuh, padahal di kasur itu keadaannya rapi. Jadi kalau naruh barang apapun pasti langsung kelihatan. Selain itu si Sekar ini inget banget kalau dia naruh HP di kasur persis banget di samping dia. Karena frustasi gak nemu, akhirnya kita nanya ke adeknya eyang gue. Kebetulan dia lagi main di rumah gue kan, dan dia ini peka sama hal-hal yang kayak gitu, kayak goib. Kita nanya lah, Mama Gava lihat HP-nya Sekar gak lihat katanya. Terus dia tiba-tiba bilang gini, HP-nya hilang ya? Itu diumpetin anak kecil laki-laki. Nah lo siapa tuh anak kecil laki-laki? Padahal adek gue lagi di luar. Ya udah deh kita bilang ke adeknya eyang gue buat suruh anak kecil itu balikin HP-nya karena kita mau pakai buat nugas. Singkatnya kita balik ke kamar sambil ngomongin itu HP. Kayak gue masih kekeh bilang ke Sekar dia kayaknya yang lupa naro, tapi dia selalu bilang kalau dia itu inget banget dia taruh di kasur. Nah tiba-tiba pas noleh ke arah kasur itu, HP-nya ada dong. Padahal tadi di tempat itu kita berdua lihat bener-bener kosong, nggak ada apa-apa. Kayak yang tadi gue bilang, di awal kasur itu rapi, jadi kalau naruh barang apapun bakal kelihatan. Tapi tadi tuh nggak ada, masa tiba-tiba ada. Segitu aja sih guys ceritanya, tapi serem gak sih? Gimana reaksi lo? Wah gila, itu serem banget sih. Gak kebayang kalau misalnya gue ngalamin hal itu bakal kayak panik dan lain-lain. Oke, ini gue dapat juga cerita dari Twitter gitu. Lo mau dengerin gak? Oke, jadi langsung gue bacain aja ya. Ini Twitternya gue dapat dari @sunshinehun. Kejadian ini terjadi sekitaran pertengahan tahun 2019 pas gue kelas 11. Pokoknya awal tahun ajaran baru. Singkat cerita, eskul gue dapat undangan dari OSIS buat jadi pemateri di acara LDKS. Kebetulan eskul gue dapat yang malam sekitar jam 8 sampai jam 9. Akhirnya gue berangkat berempat sama 3 temen gue lainnya. 1 cowok dan 3 cewek itu termasuk gue. Kita berangkat habis Isya dan yang sampai di SMA gue duluan, karena emang rumah gue yang paling deket sama sekolah. Gue sama teman-teman gue nunggu giliran karena masih ada eskul lainnya yang ngisi materi. Karena tempatnya di aula lantai 2, gue sama teman-teman gue nunggu di tangga.
Kita duduk di tangga, kita juga sempat foto-foto beberapa kali buat laporan ke pembina. Karena nunggunya lama, temen-temen gue pada bercanda ketawa-ketawa cekikan gitu. Tapi gue diem aja soalnya udah gak mood banget nungguin mereka lama, ini masih disuruh nunggu lagi. Ngaretnya setengah jam, akhirnya jam 8.30 gue sama 3 temen gue itu baru mulai ngisi materi. Selesai ngisi materi jam 9.30, habis itu kita turun ke pos satpam buat ngambil GoFood dan makanan di sana bareng sama anak-anak OSIS lainnya. Kita ngobrol-ngobrol sampai mau jam setengah 12-an, sampai akhirnya gue pamit pulang karena gue izin ke mama gak nginep, jadi gue harus pulang. Di sini gue pulang naik motor sendiri, jarak rumah gue sama sekolah cuma 2 km. Temen gue yang 3 tadi nginep di sekolah, gak mungkin juga balik soalnya rumah mereka di daerah sepi dan lumayan jauh dari sekolah. Gue naik motor sendiri jam segitu udah dak-dik-dukser rasanya. Gue baru aja sampai rumah cuci tangan, cuci kaki. Gue kaget pas buka HP salah satu temen gue yang cewek, sebut aja namanya Dinda. Dia ngechat gini, "Lo ngapain balik ke SMA? Ada yang ketinggalan ya?" Siapa yang balik ke SMA anjir, gue aja baru sampai rumah. Terus gue balas dong, "Din, gue gak balik ke SMA, gue aja baru sampai rumah." Si Dinda ini ngeyel, dia masih batu ngomong kalau dia lihat gue balik ke SMA dan jalan lagi ke arah aula lantai 2. Demi apapun gue gak ada balik situ lagi. Gue langsung pulang ke rumah. "Lo jangan bercanda anjir, jelas-jelas gue lihat lo yang naik tangga kok," kata Dinda. Terus gue balas, "Ya Allah, demi Allah Din, gue gak balik lagi ke SMA, gue di rumah." Akhirnya gue ngirim pap ke dia kalau gue beneran lagi di rumah. Dan si Dinda ini baru sadar kalau yang dia lihat itu bukan gue. Demi apapun gue gak bisa tidur malam itu. Si Dinda ini juga gak bisa tidur, mana posisi dia masih di sekolah kan. Akhirnya jam 2 pagi si Dinda ini dianterin 2 temen gue yang lainnya pulang ke rumahnya. Besoknya si Dinda ini sakit sampai 3 harian, demamnya tinggi banget dan akhirnya dia dirawat di rumah sakit. Pas gue jenguk dia di rumah sakit, dia baru ceritain itu semua ke mamanya. Terus mamanya ini kayak datengin ustadz gitu buat nanyain si Dinda ini kenapa. Ternyata Dinda ini sakit karena kaget dan dijailin gitu sama genderuwo yang di tangga itu. Genderuwo itu isengin Dinda karena Dinda emang anaknya agak sompral. Mungkin bercandanya dia pas di tangga itu kelewatan atau mungkin menyinggung dia. Makanya si genderuwo ini ngisengin Dinda dengan wujud yang menyerupai gue. Pas Dinda balik ke rumah samanya langsung ngadain pengajian dan syukuran biar si Dinda ini gak diikutin terus sama si genderuwo itu. Ambil sisi positifnya, yang negatifnya buang aja. Pesan aku dimanapun kita berada, tolong jaga sikap dan attitude kita. Karena kita gak sepenuhnya tahu apa yang ada di sekitar kita. Gue kalau inget ini masih merinding demi apapun. Ya gimana gak merinding, ada hantu yang cosplay jadi gue. Wah, itu ceritanya serem banget sih, kayak wah, gue gak tahu mau ngomong apa lagi. Menurut lu gimana nih, Ra? Gila, serem banget ya ceritanya. Gue beneran merinding dengernya. Kita cuma bacain aja, takut apalagi kita ngalamin langsung. Nah, justru itu, Ra. Di orasi kali ini kita berkesempatan nih buat datengin 3 narasumber sekaligus. Nantinya mereka bakal nyeritain pengalaman horor terserah mereka juga loh. Wah, gue penasaran jadinya nih. Panggil langsung aja kali ya. Hai semuanya. Seneng banget bisa dateng. Gimana sih? Apa kabar nih kalian semua? Alhamdulillah baik banget dong. Gimana kalian? Baik juga dong. Iya, kita baik juga. Sebelum itu boleh kali perkenalan dulu ya guys. Boleh. Hai semuanya, kenalin nama gue Andara. Nama gue Hani. Nama gue Nila. Jadi kalian udah tahu kan kalian diundang ke sini tuh buat apa? Oh, kita jadi tahu dong. Tahu banget. Cerita ya. Iya, kita mau sharing-sharing nih cerita tentang kalian, pengalaman kalian yang kayak wah, pengalaman horor gitu kan. Kalian pasti ada juga kan, pernah ngalamin juga. Iya sih. Pernah dong. Jadi mau dimulai dari siapa nih? Nila boleh dulu. Mungkin dari Nila, oke, dari Nila ya guys. Oke. Sebenarnya ini ceritanya gue dapet dari orang, cuman tentang gue. Tapi sebelum gue cerita, kalian pernah denger nggak sih soal kalau kita nggak boleh main petak umpet malam-malam, apalagi maghrib-maghrib? Pernah dengar kayak gitu. Nah, waktu itu
Jadi jam 5 sore itu masih belum maghrib lah ya. Gua sama teman-teman rumah gua main petak umpet di sekitaran rumah kita. Gua nggak jaga. Jadi pas 1, 2, 3, 4, 5 gua ngumpet dong ya. Gua ngumpet di awalnya seinget gue tuh gue ngumpet biasa gitu di kayak kan kalau kontrakan pasti ada apa sih batasannya gitu ya, sekat-sekat. Jadi gue ngumpet di situ, terus tiba-tiba gue emang mau pipis, jadi gue ngumpet ke kamar mandi kan. Kamar mandi, temen gue datengin gue, lu ngumpet di sini, sama-sama kita sama-sama, jadi kita sama-sama nggak jaga, lu ngumpet di sini. Gue bilang iya, gue mau pipis dulu, gue gituin. Nah habis itu katanya gue dicariin nggak ada. Terus gue sendiri gue nggak inget apa-apa. Gue cuma inget terakhir kali gue ngumpet di WC karena gue mau pipis. Cuman temen gue ngomong gue dicariin sampai abis maghrib nggak ada. Abis itu temen-temen gue pada panik tuh, ini Mila kemana? Terus nyokap gue langsung sama tetangga-tetangga kayak panci di tok Mila gitu, Mila gitu, sampai benar-benar nggak ketemu. Terus temen gue ngomong dia ngeliat gue subuh-subuh di bawah pohon nangka, badan gue ditutupin sama daun pisang. Serem banget. Serem banget. Gak gitu. Tapi serius. Itu keadaan pingsan kan? Iya, gue nggak nyadar apa-apa. Cuman temen gue langsung lari ke rumah gue, terus mungkin gue langsung dibawa gitu. Tapi gue kan gak percaya ya, kayak apaan sih, aneh banget nih ceritanya. Kayak lu ngada-ngada ya. Tapi gue nanya sama mama gue, bener kok. Terus untungnya gue dibalikin. Kalau enggak, ya gue gak bisa di sini sekarang sih. Sekitar 8 sampai 10 tahun sih. Masih kecil banget. Cuman gue kan ditanyain sama temen gue, emang lu nggak ngerasa gimana gitu? Sebenarnya kalau misalkan ditanyain gue inget apapun, gue nggak inget apa-apa. Cuman seinget gue main di kayak hutan gitu. Emang sebenarnya pas gue kecil rumah gue tuh depan gue tuh belum kontrakan, masih kayak kebun gitu. Terus kebun, terus ininya kuburan tua gitu. Jadi kuburan kayak, tua? Iya, kuburan. Jadi seinget gue cuma mainan di antara kan kayak pohon, di antara pohon terus sebelahnya got. Jadi gue cuma mainan got doang gitu. Terus kayak sebenarnya gue ngerasa itu sih ada yang datengin gue kayak nawarin sesuatu, cuma gue nggak inget apa-apa. Tapi karena gue orangnya dulu sok cuek, jadi gue diemin aja, gue mainan got. Gue mikir aja kalau misalkan gue beneran nerima diajak, mungkin udah hilang. Iya udah hilang. Udah bye-bye. Ya Itu gue cuma itu doang. pas pingsan ada inget apa nggak waktu pingsannya? Enggak, gue ngerasa kayak nggak tahu abis itu gue diapain, mungkin sengaja dibikin lupa kali. Iya mungkin aja ya. Tapi ada kayak beberapa ingatan gak sih atau apa gitu? Ya itu gue nginget cuman gue terakhir kali di WC terus ketemu sama temen gue, terus gue nggak inget apa-apa lagi. Bener-bener nggak apa gitu, misalnya Nggak. kayak ada bayangan lo lagi dibawa Dia kemana? terakhir atau apa. lu udah nggak inget kayak ada apa gitu. Kok tiba-tiba suasananya sama aja. Udah mencekam banget sih. Iya. Apa yang kita lanjut cerita nih dari Hani? Hani mau cerita apa? Relax dulu ya guys, ini sobat-sobat. Sobat, sebelumnya kayak gue nggak tahu kalau gue juga peka anjir. Demi apa? Seriusan lo peka? Oh my god. Asal tahu dulu gue bisa ngeliat coy. Demi apa? Ini udah lumayan lama sih ceritanya ya. Gue SD kayaknya. Jadi waktu itu kan gue lagi main sama saudara gue kan di rumah saudara gue ya. Terus kayak main biasa aja ngobrol-ngobrol. Terus ketawa-ketawa sampai kayak random lah pokoknya. Terus sampai ketika udah masuk jam 10 kalau nggak salah, gue nggak tahu, agak lupa sih kayaknya. Terus gue ngerasa kayak hawanya tuh langsung beda anjir. 10 malam. Jam 10 malam. Karena rumah saudara gue kan di samping rumah gue, jadi kayak nggak apa-apa kalau main Malam-malam. Kayak lagi juga masih rame kok, banyak motor lewat kan ya. Terus kayak karena gue masih pengen main kan, ya udah gue nggak hirauin kayak hawanya gue nggak gue apa sih namanya? Ini nggak gue hirauin, kayak gue lanjut main aja. I don't care.
Iya, I don't About care. anything. You know, right. Terus sampai akhirnya nih kayak mata gue kayak ngelilingin kayak ngeliat sekitar kan ya. Gue cari tuh ada apaan sih. Soalnya gue udah ngerasa aneh banget nih kayak rasanya. Sampai akhir mata gue ngeliat di sudut tembok tuh, tembok rumah saudara gue di sudutnya kayak agak gelap gitu. Di sampingnya kan kebun kan ya. Itu anjir. Apa tuh? Ada yang ngajak Ciluba coy. Demi apa sih? Ciluba. Itu iya kayak mukanya lucu aja. Mukanya rata. Sumpah. Mukanya rata nggak ada. Iya kayak Demi apa nggak ada mukanya? Sumpah, mukanya kayak Anak kecil atau anak kecil. itu lu udah umur berapa di situ? Kelas 6 kan kalau nggak salah. SD ya. Anak-anak 2000 segitu 2016 masih diajak main ya. Iya sih. Gini. Kita aja Terus lu berteriak. gimana? Iya. Terus kayak gue ngeliatin kayak gue apa sih yang namanya? Kaku gitu kayak. Iya, Apa makanya itu kaku gitu ya? gitu kayak itu apaan gila gitu kan loh makanya. Terus ya mana abis gue ngeliatin dia tiba-tiba ketawa. Ya ampun, serem banget. Kayak ketawa bunyi gitu. Iya. Oh my god. Dengan saudara. Saudara gue nggak denger. Oh jadi lu doang yang Iya dengerin? kayak di kuping gue doang gitu. Soalnya karena emang di situ cuma gue doang yang bisa ini gitu kan. Terus kayak suara ketawa yang enaknya bae anjir. Terus lu abis itu kayak gimana? Habis itu kayak dia tiba-tiba hilang terus gue kayak Bingung gak sih? Lu cerita nggak sama saudara? enggak karena saudara gue penakut. Nanti jadinya kita mainnya jadi pulang jadi nggak lanjut main. Jadi ya udah gue keep aja sendiri gitu kan. Sampai sekarang. Tapi sekarang Gila. Masih ada kali ya? Oh my asal god. tahu lu doang yang baru tahu gue bisa kayak gitu. Kalau keluarga lu nggak ada yang tahu? Tahu. Maksudnya kayak Serem banget. gue baru cerita-cerita gini doang. Dan gue juga kan kita juga baru tahu ya. Hani Jujur bisa sih kita baru tahu Hani Iya. bisa peka dalam hal gue. keren banget. Gak keren sih sebenarnya lebih ke bisa diri. Emang gak keren cuy. Tapi keren lu bisa. Takut gue. Nggak semua orang kuat sih kalau kayak gitu. Itu semua orang bisa apa aja. Kita masih ada satu cerita lagi ya dari Andara. Oke, kita skip. Jadi kejadian ini tuh gue diceritain sama nyokap gue. Gue ingat tapi udah agak lupa karena pas kejadian ini gue umur 5 atau 6 tahun. Kayaknya gue juga udah lupa sih soalnya itu udah lama banget. Hari itu adik dari nyokap gue nikah. Acaranya tuh di salah satu hotel yang ada di Jawa. Sehari sebelum acara tuh keluarga besar udah nginep di hotel itu. Pas hari itu belum kejadian apa-apa, kita masih main bareng, bercanda, nyanyi-nyanyi di hotel itu. Terus di hari selanjutnya kita semua siap-siap buat acara nikahan om gua. Terus karena gua lapar, pagi itu gua minta tolong sama nyokap buat bikinin makanan. Posisi dapur tuh sebelahan sama kamar mandi. Jadi bentuk kamarnya tuh gini. Pintu masuk kamarnya ada lorong kecil yang ada lemari sepatunya. Terus setelah lorong tuh ada kasur di sebelah kiri. Nah agak maju lagi tuh dapur yang hadap-hadapan sama kamar mandi. Kebayangkan ya guys. Jadi dapur sama kamar mandi tuh di pojok gitu. Pas nyokap masih masak, gue kan nemenin di belakangnya ya. Terus kayak tiba-tiba pintu kamar mandi tuh kayak kebuka sedikit. Gue kepo dong, kok bisa kebuka, perasaan gak ada orang di dalam kan. Akhirnya gue buka pintu kamar mandi itu dan gue lihat jelas banget di situ ada kakek gue yang udah nggak ada. Dan dia senyum ke gue. Kakek gue udah nggak ada setahun sebelum gue lahir. Kenapa gue tahu itu kakek gue? Karena gue suka lihat fotonya di rumah nenek gue kan. Di situ gue lihat persis kakek gue pakai baju adat Jawa gitu, kayak pakai topi bangkon gitu, persis sama kayak yang gue lihat di foto. Terus gue bilang nyokap gue, "Mah, ada kakung ngajak main." Gue masih inget banget di situ dia ngajak gue main. Terus kan nyokap pikir gue bohong kan, didiemin lah sama dia. Gue masih ketawa-tawa ngadep kamar mandi yang kosong. Terus nggak beberapa lama tiba-tiba kakek gue hilang. Abis itu gue gak inget sih gue ngapain. Setelah acara selesai, nyokap gue nanya, "Lihat kakek yang mana?" sambil nunjukin foto kakek gue dari nyokap sama bokap. Karena dua-duanya emang udah gak ada. Gue langsung dong nunjuk foto kakek gue yang dari nyokap. Gue dengar sih ya, kalau kepercayaan orang Jawa, kalau misalnya salah satu orangnya udah meninggal, orang tuanya udah meninggal, katanya waktu anaknya nikah dia bakal datang. Iya bener, gue juga pernah dengar kayak gitu. Iya katanya gitu. Tiga cerita dari kalian ini serem-serem banget ya. Cukup bikin kulit bulu ya. Kulit yang mengangkat. Kulit kuduk naik. Kulit naik. Mantap. Oke, ini
Sumpah ini serem banget. Kalau menurut Kak Vira gimana? Aduh, gue dari dengerin cerita kalian bertiga nih bener-bener kayak gue nggak tahu ya mau ngomong apa lagi karena kayak udah speechless banget dengerinnya, serem banget. Gak kebayang kalau misalnya gue Gila di suasana. Tahani kan lagi ada di sini ya. Coba di sini ada nggak? Enggak. Di sini ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Jujur. Nggak ada. Jujur. Serius gak ada. Nanti kalau ada, lu pulang. Iya benar. Oke. Di sini katanya nggak ada. Ada padahal di samping saya nih. Kayak jadi ngerosting gitu ya. Udah dulu kali ya kita, suasananya juga udah mulai menyeramkan. Enggak bercanda. Buat kalian bertiga makasih ya udah mau datang ke orasi. Sama-sama. Makasih juga udah mau nyeritain. Makasih juga udah mau nyeritain pengalaman horor kalian ke sobat orasi nih guys. Iya, makasih. Makasih juga udah ngundang kita ya. Semoga orasi tetap sukses. Oke guys, hari ini kita udah bacain cerita horor, dengerin pengalaman horor, dan sekarang juga suasananya udah creepy banget, udah horor. Jadi sampai sini aja ya. Gue Vira pamit. Gue Tiara juga pamit. Makasih buat kalian yang udah nonton dan dengerin Orasi, obrolan random anti basi. Bye bye. Bye bye.